Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami bersama saya Marni dan bersama rekan-rekan saya. Halo guys, saya Bilal. Hai, saya Nida Safira. Saya Yusran Arafat. Hai, saya Abu Bakar. Saya Fatima. Di video kali ini kami akan membeda bagaimana sih strategi seleksi pada proses perusahaan, Yang dimana video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah MSDM Strategik yang diampu oleh Ibu dosen Dahlia SDM Universitas Sulawesi Barat Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen kelas B angkatan 2023. Simak terus ya guys. Ayo. Rekrutmen adalah proses perusahaan untuk mencari kandidat yang potensial melalui iklan lowongan pekerjaan, pemasangan brosur pada tempat-tempat strategis, atau bahkan mencari kandidatnya secara langsung. Misalnya, tahap selanjutnya yaitu seleksi, yaitu proses penyaringan atau pemilihan kandidat terbaik melalui tes wawancara dan tes penilaian lainnya sampai ditemukan kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya yaitu strategi manajemen atau strategi rekrutmen. Strategi rekrutmen adalah rencana atau cara yang telah dilakukan perusahaan dalam menjalankan prosesnya secara efektif. Misal bagaimana menentukan, di mana mencari kandidatnya, berapa lama proses yang dilakukan, apa-apa saja penilaian-penilaian yang dilakukan sehingga ditemukan karyawan yang betul-betul cocok dengan kebutuhan perusahaan. Semoga bisa ya. Kalau jalan kiri ya lihat Ki. Kakak maaf Kak. Ih, apa ini Kak? Loker ini, LOKRRR. Oh, loker. Kuminta ini satu Kak. Ambil nih satu Kak. Permisi Bu, ya. Oke apa? Apakah benar ini PT Jaya Salut Bu? Ya, betul sekali. Kebetulan kami mendapat info dari luar bahwa PT ini membutuhkan manajer.
Ya, kebetulan sekali perusahaan kami sangat membutuhkan posisi manajer. Untuk selanjutnya bagaimana, Bu? Tunggu dulu, saya tanyakan direktur di perusahaan kami. Sembari menunggu, silakan duduk. Baik, Bu. Anu Pak, ada datang calon pelamar. Oh, berapa orang yang datang? Ada 2 pelamar Pak. Oke, silakan suruh masuk. Iya, silakan kalian menemui direktur kami. Baik, Bu. Silakan. Pak, ini pelamar kerjanya. Oke, baik. Silakan pulang. Dengan Bapak dari siapa sih yang bisa apa? Di sini mau apa aja? Pak. Terus lihat sini. Dengan Bapak ini seperti apa? Ini tadi kerjanya di SMK Gunung Sarjana. Oke Pak, ini SMK yang kita beda-beda. Pengalaman ini maksudnya pengalaman kerjanya magang di kerja operasi segala media itu di mana perusahaannya? Perusahaan yang berada di sana, ada juga yang di sebelah sana jadi Terus itu kemampuannya maksudnya semampunya maksudnya oke. Terus ini belum sesuai dengan kriteria. Mungkin dari kamu bisa dari kerja terus dengan mau pakai video sini. Oh, saya graduate. Pengalaman kerja sebagai personal. Pengalaman kerja itu saya ngomong. Terus ini working experience 9 tahun. Tapi itu kan pekerjaan, Bu. Maaf Ibu, belum sesuai dengan kriteria perusahaan. Mungkin ada kali sudah bisa dikenal kerja di sini. Kalau ada perluan baru. Kerjaan kedua. Terima kasih. Kasih, Pak. Halo. Halo, iya Pak. Ada apa? Iya Pak. Ada apa? Ini yang pusingku. Sudah ada 3 bulan dikibarkan itu brosur tapi belum ada hasil. Terus bagaimana? Ya begitu nih. Tapi tunggu dulu. Itu brosur kemarin yang mau sebarkan, mau di mana? Iya, disebarkan di seluruh wilayah Pak, di setiap daerah. Di setiap daerah. Iya. Serius. Iya. Tapi ini dari sekian banyak pelamar. Kenapa belum ada yang cocok? Susah sekali kenapa? Itu saja tadi 2 pelamar yang masuk.
Yang ibu-ibu satu tahu bagaimana Ya. pengalaman kerja terakhirnya di Liga Cuaca. Kan tidak sesuai kualifikasinya. Terus bagaimana Pak? Punya kocak sebentuk lama. Tadi bapak-bapak saja. Masa pengalaman terakhirnya? Mau tahu apa pengalaman terakhirnya? Apa Pak? Tidak jelas sekali. Masa pekerjaannya sebagai tukang sampah saja di sekolah. Jadi ya, dari sekian banyak lama ini tidak ada sekali yang cocok memang. Mungkin kasih begini Pak, kalau baiknya itu kita sebarkan saja ini brosurnya di media sosial begitu Pak. Bagaimana? Ya, bagus juga. Oke, jadi bikin saja. Sebentar atau kapan ada waktumu, coba bikin kok itu kayak poster-poster untuk di share di sosmed. Terus suruh itu anak-anak untuk balikan juga supaya banyak yang lihat orang. Oke, nanti saya bikin brosurnya di. Oke, keluar. Oke, ya silakan keluar saja deh. Baik Pak. Nah, ini bapak pelamar kerja dari Lero ya. Iya Pak, saya berasal dari Lero. Nah, untuk lebih lanjut, Bapak bisa mengecek CV saya telah saya susun sendiri. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya sudah mengecek CV Anda sebelumnya di email yang Anda kirim. Saya cek sudah cukup bagus dan memenuhi standar kualifikasi di perusahaan kami. Tapi untuk pengalaman kerja Anda di PT Apamo Jaya dan manajer perusahaan di UMPM itu dari tahun kapan? Pengalaman saya sebagai manajer di perusahaan Tuknupi sejak tahun 2018 sampai 2023. Nah, sedangkan di perusahaan yang kedua, saya memiliki pengalaman selama 2 tahun lebih. Oke, baik. Karena saya sudah mengecek CV Anda berkali-kali. Dan data diri serta informasi Anda terkait pengalaman skill bekerja sebagai manajer itu sudah cukup meyakinkan dan berpeluang besar untuk kami rekrut. Tapi sebelum itu, agar Anda semakin bisa memahami posisi kerja yang Anda lamar pada saat ini, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan kondisi perusahaan kami. Dan setelah itu saya akan memberikan Anda 3 pertanyaan simulasi untuk menguji pengetahuan Anda sebagai seorang manajer produksi. Bagaimana? Baik Pak, saya siap menerima pertanyaan dari Bapak. Oke, jadi seperti informasi yang sudah Anda ketahui bahwa nama perusahaan kami adalah PT Jaya Sawit Group One, yang dimana tentunya perusahaan ini mengelola kelapa sawit sebagai bahan baku produksi utamanya. Untuk timeline sendiri, kenapa kami membuka lowongan kerja khusus pada bagian manajer produksi? Itu karena dalam beberapa tahun ini permintaan konsumen semakin melonjak drastis, sehingga kami membutuhkan 1 orang manajer produksi yang bisa menghandle bagian tersebut. Tapi masalahnya muncul ketika kami sudah membuka lowongan secara offline selama 3 bulan ini. Ternyata belum ada satupun yang memenuhi standar kualifikasi perusahaan. Tapi pada akhirnya kami mencoba strategi baru, yaitu sistem perekrutan online. Alasannya karena lebih mudah, murah, praktis, dan jangkauannya luas, sehingga kami bisa menemukan 1 pelamar yang cukup berpeluang dan bisa meyakinkan kami untuk menerimanya, yaitu Anda sendiri Pak. Dan juga perusahaan kami memiliki anggaran dengan estimasi kurang lebih 2 miliar untuk dikelola sebelum bulan Desember mendatang. Untuk pengalokasiannya sendiri, kami memfokuskan sebanyak 70% untuk diarahkan atau dianggarkan di kegiatan produksi perusahaan. Oleh karena itulah kami membutuhkan seorang manajer yang benar-benar bisa menghandle seluruh kegiatan produksi dengan baik. Nah, dari informasi tersebut, saya ingin bertanya kepada Anda. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu,
ketika Anda sudah menjadi seorang manajer, strategi universal apa yang menurut Anda paling efektif untuk diterapkan? Jika saya sudah terpilih menjadi manajer, strategi paling efektif bagi saya adalah manajemen berbasis hasil dengan komunikasi dua arah yang kuat. Saya berfokus pada penetapan target yang jelas dan terukur, namun tetap memberikan ruang bagi tim untuk berinovasi dan bebas berpendapat, Pak. Baik, pertanyaan kedua. Ketika Anda nanti sudah ada di lapangan, bagaimana cara Anda mengatur anak buah agar mereka bekerja lebih disiplin tanpa harus terus-menerus diawasi? Sebagai seorang manajer, saya akan membangun sistem akuntabilitasi melalui SOP yang jelas dan budaya tanggung jawab personal. Nah, dengan membuat mereka memahami bahwa kinerja mereka berdampak langsung pada keberhasilan tim, kedisiplinan akan muncul dari kesadaran mandiri. Begitu, Pak. Oke, baik. Jadi pertanyaan yang terakhir yaitu terkait dengan anggaran. Semisal kami memberikan kepercayaan kepada Anda untuk mengelola 70% anggaran perusahaan khusus pada bagian produksi. Bagaimana cara Anda menghandle atau mengelolanya dengan efektif dan efisien? Terkait anggaran, saya akan menerapkan prinsip efisiensi biaya dengan fokus pada pengurangan kinerja dan optimasi stok bahan, sehingga kegiatan produksi biaya berjalan sesuai dengan tujuan dan mencapai target perusahaan yang telah ditentukan. Begitu, Pak, kurang lebih begitu. Bagus. Jawaban Anda sudah sangat baik dan cukup membuktikan bahwa Anda memang layak untuk pekerjaan ini. Selamat Pak Abu, saya menerima Anda sebagai manajer produksi di perusahaan kami. Silakan menunggu informasi lebih lanjut dari kami dan kemudian Anda sudah bisa masuk bekerja minggu ini. Siap, Pak, saya akan menunggu informasinya. Sekali lagi, terima kasih. Sama-sama. See you.